Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah viewer ya semuanya. Sekarang ini kita memasuki hari ke-8 dilaksanakannya PPKM darurat nasional. Ini sebenarnya darurat nasional, bukan hanya darurat daerah, karena ternyata sekitar 15 wilayah atau daerah di Indonesia ini juga diserbu virus corona. Tentu ini menjadi keprihatinan kita. Di Sumatera juga terjadi pandemi, di Kalimantan juga, di sejumlah wilayah lain di Indonesia. Jawa, Bali ini seolah-olah pandemi terkonsentrasi di dua Pulau Jawa dan Bali ini. Dan tren meningkatnya COVID-19 ini sungguh-sungguh signifikan. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Sudah banyak korban yang meninggal karena terpapar COVID-19. Rumah sakit penuh, kebak, bahkan didirikan rumah sakit darurat. Kenapa itu bisa terjadi? Ini tentu karena kesalahan kita semuanya. Sekarang ini kondisi semakin genting. Ini bukan hal yang main-main. Untuk menangani pandemi COVID-19, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dalam hal penanganannya. Pemerintah kalau berjalan sendiri-sendiri ya tentu tidak mampu. Misalnya Polda atau Polres atau Polsek menangani sendiri juga tidak akan mampu, harus saling bantu. Kalau di wilayah lokal misalnya ya Polsek bekerja sama dengan Koramil, bekerja sama dengan LPBD, dengan ya elemen-elemen masyarakat juga harus dilibatkan. Karena ini masalah ini bukan hal yang sepele. Sungguh ini kerugian besar peristiwa bencana pandemi corona ini. Jamaah viewer ya, peristiwa ini sungguh menyayat hati nurani kita. Virus corona ini bukan hanya menyerang orang-orang yang di kantor-kantor saja, tetapi ya masyarakat umum juga banyak yang terpapar virus corona. Dokter-dokter ya, para medis sudah berapa banyak yang meninggal karena corona ini. Dokter itu yang ngerti tentang kesehatan pun bisa meninggal karena virus corona ini menyerang siapa saja.
orang yang tekun agamanya kuat itu pun bisa terkena virus corona. Tidak pandang bulu virus corona ini. Jadi kita memang harus waspada, selalu hati-hati. Apa yang menjadi saran atau himbauan dari yang berkompeten, entah itu dari pemerintah atau dari dinas kesehatan atau itu mungkin dari pihak kepolisian dan TNI, semestinya harus kita jalani, utamanya mematuhi aturan PPKM darurat, prokes 5M itu menjadi suatu keharusan. Kita harus disiplin memakai masker. Sekarang ini Mbah Gemblung berada di Sungai Progo, dan Sungai Progo ini sedang banjir ya, airnya keruh. Saya tidak tahu ini di wilayah Mbah Gemblung berada ini tidak hujan semalaman, tetapi kenapa ini banjir? Tentu saja kalau dinalar pakai logika, tentu daerah atas hujan deras, dan ini banjir ini adalah hujan kiriman dari atas. Lah, dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ini ya, saya yakin itu kiriman dari atas, dari Allah. Ini adalah kalamullah. Ini kodrat yang diturunkan di muka bumi. Seluruh dunia sedang dilingkupi corona. Tidak hanya di Indonesia saja. Ini bencana global. Amerika terakhir ini juga diketahui korbannya paling banyak. Awal-awalnya dulu Italia. Jamaah viewer ya, dalam kondisi seperti sekarang ini dibutuhkan pengertian, kesadaran. Kita harus sadar bahwa kondisi sekarang ini sangat-sangat darurat, kondisi yang sangat miris, orang Jawa bilang begitu. Maka kita semuanya harus protek pada diri sendiri, protek pada keluarga, pada tetangga-tetangga, pada saudara-saudara, pada kerabat, pada teman, kawan, sahabat. Inilah peristiwa sangat memilukan soal pandemi COVID-19, dan ada varian-varian barunya. Sudah seharusnya dan secepatnya lah masalah ini dikanter, diantisipasi dengan cara memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ini dibutuhkan kerjasama. Semua elemen masyarakat harus terlibat aktif. Jamaah viewer ya, masalah corona ini seyogianya menjadikan
kita tambah mengerti pada diri kita sendiri, tambah mengerti pada orang lain. Mengerti pada diri sendiri artinya kita harus koreksi diri, harus melakukan evaluasi diri. Barangkali virus corona ini memang semacam azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perilaku manusia di atas muka bumi ini sudah astagfirullahaladzim. Jadi marilah kita hadapi perang bersama melawan virus corona. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus kerjasama, gotong royong, harus saling rukun. Siapa yang bisa membantu siapa, lakukan. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, itu sudah seharusnya. Orang-orang kaya harus mengerti kekayaannya untuk apa pada saat sekarang ini. Jangan hanya mementingkan diri sendiri dan keluarganya saja. Ingatlah bahwa kalian punya tetangga yang perlu dibantu kehidupannya. Karena ekonomi sekarang ini terpuruk, ekonomi rakyat. Jadi tumbuhkanlah solidaritas, toleransi, rasa saling memahami, saling merasakan. Susahmu ya susahku, susahku ya susahmu. Ini harus diproses menjadi kesadaran. Bangkitlah moral-moral kita dalam kondisi seperti sekarang ini. Tanggung jawab moral sampean harus muncul. Ya, tanggung jawab kita semua juga. Mbak Gemblung hanya bisa delemeng, ya, memberi entah itu input atau memberi gagasan, menstimulus pikiran-pikiran sampean-sampean semua. Zaman iki wis tuwa. Ojo bandit-banditan. Ojo mikir ke awake dhewe. Ojo main bangsat-bangsatan, asu-asunan. Sekarang ini harus tunjukkan hati nurani kita yang baik, pikiran kita yang baik, kolbu kita yang baik. Kalau pikiran-pikiran kita belum baik, ya kita harus melakukan hijrah akhlakiyah. Kalau ini harus Mbak Gemblung ulang-ulang lagi, karena ini masalah dasar. Kalau kolbu kita belum baik, belum benar, ya harus melakukan hijrah kolbiyah. Orang harus selalu positive thinking. Optimis itu harus ada dalam pikiran kita, ada dalam jiwa kita. Optimis ini penting sekali untuk menjaga semangat dan daya hidup kita. Jadi Mbak Gemblung yang tidak pintar ini juga mengharapkan peran para pemuka agama, entah itu ustadz, entah itu habaib, entah itu ya pemimpin-pemimpin agama, termasuk pendeta-pendeta. Sampean kan punya jamaah, diberi pengertian jamaah sampean,
tentang bahayanya virus corona. Ini dibutuhkan peran bersama, ya, peran ulama, peran cendekiawan, peran ilmuwan, peran pejabat, bahkan peran yang tidak penting-penting itu harus ambil peran dalam hal memerangi virus corona, memutus mata rantai penyebarannya. Itu saja Delemingan Mbah Gemblung di hari ke-8 dilaksanakannya peraturan PPKM darurat, dan wanti-wanti Mbah Gemblung tetap disiplin, ikuti prokes 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.